Selamat sore pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merevisi pernyataan mereka terkait potensi pelanggaran dalam anggaran Kunker DPR. Kenapa baru sekarang revisi ini disampaikan di momen paripurna DPR? Sementara topik lainnya masih terkait dengan perdebatan keputusan Pemprov DKI atas kompensasi tambahan proyek reklamasi. Sebuah diskresi atau keputusan biasa yang tidak melanggar hukum. Inilah Prime Time News bersama saya Afina Malik. BPK menyampaikan tidak menemukan adanya kunjungan kerja fiktif dari anggota DPR seperti yang ramai diberitakan oleh media. Namun ICW menilai perlu ada audit lebih lanjut untuk memastikannya. Kabar adanya kunjungan kerja fiktif anggota DPR sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung, kunjungan kerja fiktif itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Pada tahun anggaran 2015 saja, kunjungan kerja fiktif anggota DPR diduga merugikan negara hingga 945 miliar rupiah dari total anggaran kunjungan kerja sebesar 1,25 triliun rupiah. Kasus ini mencuat bermula dari surat Sekretariat Jenderal DPR kepada fraksi-fraksi yang meragukan adanya kunjungan kerja anggota DPR. Menindaklanjuti hal itu, fraksi PDIP mengirimkan surat kepada anggota fraksi untuk mengirimkan laporan kunjungan kerjanya. Jadi BPK meriksa ke Sekjen, yang diperiksa BPK Sekjen, tapi laporan anggota kan kepadanya fraksi-fraksi. Jadi sekarang Sekjen ngumpulin laporan dari fraksi-fraksi gitu. Akhirnya BPK di depan rapat paripurna DPR memastikan bahwa tidak ditemukan kunjungan kerja fiktif anggota DPR. Yang terjadi hanya soal administrasi pelaporan saja. Kami nyatakan bahwa hampir sebahagian besar persoalannya hanya persoalan administrasi saja laporan. Dan kami temukan sama sekali tidak ada kunjungan kerja yang disebut kunjungan kerja fiktif. Menanggapi hal ini, Lembaga Anti Korupsi menyatakan perlu ada audit lebih lanjut terhadap kasus ini, termasuk melakukan audit investigasi. Karena ini bersifat prosedural, tujuannya tidak untuk menemukan ada indikasi pidana atau tidak. Baru kalau kemudian dirasa perlu, BPK bisa mengambil keputusan untuk melakukan audit investigatif misalnya. Anggaran kunjungan kerja anggota DPR tiap tahun terus meningkat. Jika tahun 2015 jumlahnya mencapai 1,25 triliun rupiah, tahun ini anggaran kunjungan kerja anggota Dewan mencapai 1,4 triliun rupiah. Dengan jumlah anggota Dewan mencapai 560 orang, maka rata-rata anggota Dewan mendapat dana kunjungan kerja sebesar 2,5 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Anggota Komisi 2 dari fraksi PAN Andri Susanto sempat menginterupsi pimpinan sidang paripurna dan meminta Ketua BPK Hari Azhar Aziz mengklarifikasi soal temuannya atas potensi penyelewengan anggaran Kunker. Untuk pimpinan, silakan Saudara Andri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ketua BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, saya kira ini momen yang paling penting untuk kita semua dengan adanya isu sekitar sebulan yang lalu tentang Kunker fiktif. Saya kira nanti Ketua BPK bisa menyampaikan duduk persoalannya sehingga publik atau rakyat bisa memahami terhadap penjelasan itu sehingga anggota DPR yang tertuduh katanya menggelapkan sampai 1 triliun itu bisa menjadi lebih clear dan lebih jelas. Mudah-mudahan sekali lagi penjelasan Ketua BPK nanti khusus tentang dana yang kami gunakan itu insya Allah bisa. Bahwa hampir sebahagian besar persoalannya hanya persoalan administrasi saja laporan. Dan kami temukan sama sekali tidak ada kunjungan kerja yang disebut kunjungan kerja fiktif.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Hari Azhar Aziz tiba-tiba meralat temuannya soal potensi penyelewengan anggaran kunjungan kerja DPR hingga 945 miliar rupiah. Jika BPK sudah menemukan sebuah potensi penyelewengan, apakah saat ini potensi tersebut sudah hilang? Hilang karena perbaikan pola pertanggungjawaban Kunker atau hal lainnya? Kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber. Langsung saya perkenalkan sudah ada Yandri Susanto dari Komisi 2 Fraksi PAN. Bang Yandri, selamat malam. Selamat malam. Ini Anda yang bertanya, nanti kita akan diskusi lebih jauh. Kemudian juga ada dari Formapi, Bang Lusius Karus. Bang Lusius, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita akan bahas soal apakah memang benar tidak ada kunker fiktif, berarti sudah clear semua atau masih ada yang mengganjal. Kita diskusikan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.